Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Arista dengan NPM 2042 Nah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh manusia mengelola makanan. Mari kita belajar sama-sama. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Wah, semuanya terlihat tenang dan berbahagia sekali hari ini. Nah, jadi anak-anak, Bapak ini ingin bertanya pada anak-anak. Nah, anak-anak sebelum menuju ke sekolah, apakah semuanya sarapan? Wah, banyak ya yang sarapan nasi uduk, nasi goreng, telur, roti, dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak pernah merasa bertanya nggak bahwasanya kemana sih makanan yang kita makan itu jadi apa dia nantinya? Nah, jadi anak-anak, makanan yang kita makan itu akan menjadi kotoran yang kita keluarkan saat kita akan melakukan buang air besar. Nah, jadi anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Tapi sebelum masuk ke penjelasan atau materi kita pada hari ini, kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa sama-sama. Baik, kita mulai dan kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta usus besar. Lanjut ke materi, yaitu tentang pengertian mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga berbagai tempat masuknya udara saat bernapas. Nah, di mulut ini ada gigi. Fungsi gigi berfungsi sebagai struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Yang selanjutnya itu ada lidah. Lidah berfungsi sebagai organ otot yang fleksibel, berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah, dan menelan makanan. Selanjutnya itu ada kerongkongan. Pengertian kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antar organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan itu ada fungsi lapisan otot, yaitu terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Yang kedua yaitu ada fungsi mukosa. Nah, sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah barisan dari makanan. Selanjutnya itu ada lambung. Pengertian dari lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Nah, di lambung ini terdapat dua organ lagi, yaitu tentang pundus dan pylorus. Pondus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Fungsi pyrolus berfungsi sebagai untuk mengatur aliran cime dari lambung ke usus halus melalui stringfor pylorus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, adapun fungsi dari duodenum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada fungsi jejunum. Nah, fungsi dari jejunum yaitu adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi
dari makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya itu ada usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa-sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fase sebelum dikeluarkan melalui anus. Adapun fungsi kolon. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu proses pembentukan fases. Selanjutnya itu ada fungsi rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Ini adalah kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar hingga ke anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Bapak Fahri Arista. Bapak harap kalian semua bisa mendengar dan menyimak dan memahami materi ini dengan baik. Semoga kalian bisa menerapkan materi ini di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara menjadi makanan nutrisi supaya pencernaan kita tidak sakit dan tubuh kita bisa sehat selalu. Nah, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kita pada pagi hari ini dan semoga terus semangat untuk belajar ke depannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak,